Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan, kesehatan bisa bersama-sama mengikuti Google Meet yang kebetulan ini adalah tugas saya untuk berbagi budaya positif. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Norma Azazi, SPD, saya guru SMK Negeri 2 Kendari, dan saya CGP Angkatan 11 dari Kota Kendari. Boleh yang mana? Baik, sebelumnya mungkin saya buka dengan pantun. Saya memiliki pantun, saya butuh bantuan Bapak Ibu untuk mengatakan dengan cakep. Ya. Jalan yang lurus, jalan yang benar. Ilmu yang diberikan, guru penggerak, jangan takut membangun masa depan. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi budaya penerapan berbagi aksi nyata, diseminasi berbagi aksi nyata penerapan budaya positif menuju sekolah merdeka. Adapun materi diseminasinya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, paradigma, stimulus respon dan teori kontrol, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan restitusi, segitiga restitusi. Kita mulai dari kegiatan cobalah buka. Ya, di sini ada posisi A. Anggaplah Bapak Ibu sebagai si A dan B, anggaplah rekan dari Bapak Ibu. Ya, jadi jika Bapak Ibu berkenan, yang kebetulan misalnya lagi berdekatan, berpasangan di samping teman Bapak Ibu, jika ada, cobalah Bapak Ibu yang berperan sebagai A, tugas Bapak Ibu adalah mengepal sebuah mengepal tangan Bapak Ibu, sedangkan rekan Bapak Ibu berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut. Nah, sedangkan Ibu yang berperan sebagai A yang mengepal telapak tangan, ini adalah di dalam kepalan Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga di dalam telapak kepalan tangan Ibu. Dan Ibu Bapak akan berusaha menjaga kepalan tangan tersebut. Sedangkan Ibu yakin bahwa itu sesuatu yang berharga yang memang perlu dijaga. Nah, sedangkan rekan Bapak Ibu yang berperan sebagai B itu adalah yang berusaha segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Ya. Jadi tim Bapak Ibu teman Bapak Ibu berusaha membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan mengkritik, bahkan menawari Bapak Ibu dengan sejumlah uang agar bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Nah, ini bisa mungkin Bapak Ibu lakukan sebaliknya. Jika yang berperan mengepalkan telapak tangan adalah teman Bapak Ibu, sedangkan yang berusaha membuka kepalan tangan teman atau rekan Bapak Ibu itu adalah Bapak Ibu sendiri tadi yang berperan sebagai A begitu. Nah, kira-kira pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tapak tangan tersebut atau bersedia menutup kepalan tangan tersebut? Ya, jadi ada dua pertanyaan itu. Apakah bersedia membuka atau bersedia menutup? Nah, pertanyaan yang ketiga, siapa sesungguhnya yang mengendalikan? Ya, mengendalikan apakah membuka atau menutup tersebut? Ya, kira-kira jawabannya apa, Bu? Bapak Ibu, saya mohon bantuan jawaban dari Bapak Ibu.
Seandainya Bapak sebagai peran A yang mengepalkan tangan dan rekan Bapak Ibu yang berusaha mencoba membuka tangan, kira-kira siapa yang sungguhnya yang mengendalikan? Kalau menurut saya ya kita sendiri Bu yang mengendalikan bagaimana eksistensi daripada apa yang kita jaga dalam kepalan tangan kita itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sumarni. Mungkin ada dari teman-teman yang lain? Siapa sesungguhnya yang mengendalikan? Iya, betul jawaban dari Bu Sumarni ya. Jadi, ya boleh silakan Bu Islah. Mungkin Iya, dibuka kalau mikrofonnya. menurut saya, kalau antara yang mengepalkan dengan yang membuka tangan, yang berupaya membuka tangan, yang menjadi penentu adalah yang menggenggam tangan. Bagaimana dia berupaya untuk memegang kendali dalam hal ini. Nah, apabila mungkin dia menurut dia ingin berbagi, dia bisa saja untuk membuka. Tapi ketika dia tidak mau untuk berbagi, dia akan berupaya terus untuk menutup. Nah, itu mungkin menurut saya ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Islah, excellent jawabannya ya. Jadi hampir sama ya jawaban dari Ibu Islah dengan Ibu Sumarni tadi, bahwa memang pertanyaan yang ketiga itu siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup tangan atau yang berusaha segala membuka kepalan tangan itu, jawabannya tentu kita sendiri. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu, ya itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita tadi ya, seperti yang disampaikan Ibu Islah. Ya, jadi inilah mungkin konsep budaya positif yang akan kita lanjutkan dalam kegiatan berbagi aksi nyata ini. Ya, selanjutnya di sini Stephen R. Covey mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, jadi prinsipnya di sini dia mengatakan jika kita ingin membuat kemajuan, ya berusaha sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka yang perlu kita ubah adalah kerangka acuannya. Ya. Lanjut. Nah, budaya positif. Budaya positif ini budaya positif ini dimulai dari kata disiplin ya. Disiplin sendiri, kalau kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Ya, saya butuh jawaban dari rekan-rekan. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa dari bayangan Bapak Ibu dari makna kata disiplin? Ya, silakan Bu Linda. Ya, baik, terima kasih Ibu fasilitator kita pada siang hari ini. Ya, menurut saya untuk kata disiplin itu yang terbayang pada saya adalah suatu hal atau suatu kegiatan yang terurut, yang tertata, yang sesuai standar, dan dikerjakan sesuai dengan standar operasionalnya. Jadi dia tertata dan teratur seperti itu. Demikian mungkin Bu saya. Oke, bagus. Terima kasih Bu Linda. Kenapa dia jadi begini? Baik, berikutnya mungkin ada rekan-rekan yang lain yang ingin menyampaikan menurut Bapak Ibu, apa yang terbayang dalam benak Bapak Ibu dari kata disiplin ini? Ya, baik. Jadi terima kasih Bu Linda tadi atas atensi jawabannya. Menurut saya benar ya. Ya, bahwa kebanyakan kita menghubungkan kata disiplin ini dengan tertib, teratur, dan
kepatuhan pada peraturan. Ya, jadi kata disiplin yang sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Jadi kita sering mengidentifikasikan bahwa disiplin itu dengan hukuman, ya. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif ini tidak harus memberikan hukuman seperti itu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir jika perlu dan digunakan atau justru tidak digunakan sama sekali, ya seperti itu. Jadi dengan budaya kita disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, seperti itu. Sedangkan disiplin diri yang diharapkan ini adalah mampu membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan atau sesuatu yang dihargai dan bermakna pada dirinya sendiri. Jadi disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri juga yang mempelajari bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita yakini. Jadi disiplin ini tidak harus berorientasi kepada hukuman. Jadi ini yang selama ini yang sudah membudaya pada umumnya pada kita di sekolah, terutama rekan-rekan guru. Nah, inilah yang akan kita rubah konsep disiplin ini yang termasuk kepada budaya positif. Selanjutnya, jadi di sini semua disiplin ini berorientasi kepada positif. Jadi lawannya negatif. Seperti misalnya ada kata tidak membuang sampah jadi sembarangan. Ini bisa diganti kalimatnya dengan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi semua yang bermakna negatif itu dirubah menjadi ke hal yang positif. Dimulai dari kalimat-kalimat seperti itu mungkin. Selanjutnya, di sini William Glasser membuat konsep bahwa ya ilusi atau miskonsepsi guru mengontrol murid. Ya, di sini dikatakan guru mengontrol murid. Ini adalah konsep yang salah. Mengapa? Karena pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut tidak mau melakukannya. Seperti itu. Jadi jika guru tampak seperti sedang mengontrol perilaku murid itu terjadi karena murid sedang meyakini dengan dikontrol pada perilakunya saat itu. Tapi bentuk kontrol yang menjadi kebutuhan dasar itu yang dipilih murid itu sebenarnya tidak akan berlaku lama seperti itu. Jadi tidak tepat bahwa guru dapat mengontrol murid. Ya. Yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga menurut teori William ini tidak tepat atau miskonsepsi yang selama ini kita pahami bahwa segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah untuk mengontrol murid tersebut, ya. Tentu ada suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dan jika pada keyakinannya menghadap tersebut akan menyadari, mencoba untuk menolak. Jadi kalau pada saat murid itu sudah menyadari bahwa penguatan positif ini tidak begitu efektif lagi, maka dia akan menolak seperti itu. Berikut yang ketiga. Yang ketiga, kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga miskonsepsi menurut William Glasser. Ya, mengapa? Karena bahwa untuk membuat kritik, untuk orang membuat merasa bersalah itu untuk mengontrol murid, itu merupakan menjadi identitas gagal. Artinya mereka belajar untuk merasa buruk terhadap diri mereka sendiri, seperti itu. Jadi kita kadang-kadang beranggapan bahwa kalau kita lihatkan kesalahan murid tersebut, itu kita beranggapan bahwa kita memiliki hak mengkritik itu membuat dia merasa bersalah, padahal sebenarnya itu malah memperburuk keadaannya dia. Jadi dia merasa dirinya orang yang tidak berharga atau yang buruk tentang dirinya sendiri begitu. Jadi sehingga timbul penilaian negatif terhadap dirinya sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga menurut William Glasser adalah miskonsepsi bahwa orang dewasa
tidak efektif untuk jangka waktu panjang jika memilih hak untuk memaksa, ya. Bahkan ini akan menjadikan sebuah hubungan permusuhan. Nah, inilah konsep-konsep miskonsepsi yang menurut William Glasser yang selama ini kita yakini dan ternyata ini salah begitu, dan ini mungkin yang perlu kita rubah. Nah, berbeda dengan pendapat Ki Hajar Dewantara, ya seperti penyampaian dari Glasser ini, bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat, ya. Sehingga sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin. Artinya disiplin itu yang hadir dari diri kita sendiri, ya, mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, ya. Itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap atau tidak cakap melakukan self-disiplin, tidak melakukan self-disiplin untuk diri kita sendiri, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara justru adalah kemerdekaan itu timbul harus dari disiplin diri kita sendiri yang kuat. Ya, artinya setiap kita jika merasa kita perlu mempertahankan kedisiplinan diri kita itu, itulah yang menurut Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya kemerdekaan gitu. Ya, lanjut. Nah, bagaimana kita melihat nilai-nilai kebajikan yang dapat kita tanamkan kepada anak-anak? Ini adalah nilai-nilai kebajikan secara universal berdasarkan profil pelajar Pancasila. Seperti misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Artinya jika anak-anak yakin dengan nilai-nilai kebajikan ini, bahwa setiap agama apapun yang mereka anut, mereka melaksanakannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keyakinannya mereka, berarti mereka sudah yakin bahwa ini adalah nilai kebajikan yang mereka miliki, yang mereka tidak perlu dikontrol oleh orang lain, seperti itu. Berikut juga dengan nilai-nilai kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan anak mandiri. Jadi ini harapan kita untuk siswa-siswa kita ke depan. Berikut metode respon guru. Di sini ada metode motivasi, ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia, ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini adalah tingkat motivasi yang paling rendah, ya. Orang yang berperilaku menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini sebenarnya sedang menghindari permasalahan yang muncul. Jadi motivasi ini bersifat eksternal. Artinya jika anak-anak misalnya takut terlambat karena takut dihukum sama gurunya, ya, takut yang lain-lain yang justru dia takut karena dihukum, sehingga dia tidak melaksanakan pelanggaran seperti itu masuk kepada motivasi yang masih bersifat eksternal. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, ya. Orang yang berlaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, mereka melakukan tindakan itu hanya untuk mendapatkan mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari orang lain yang menurut mereka itu penting untuk mendapatkan hadiah misalnya, pengakuan, imbalan, ya. Jadi ini masih dalam bentuk motivasi ekstrinsik seperti itu. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri, yang nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita harapan kita adalah yang ketiga ini. Mengapa? Di dalam yang ketiga ini ada apresiasi, yaitu mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ini menjadi orang yang meyakini nilai-nilai tersebut, seperti itu. Jadi kalau misalnya anak-anak seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak-anak yang sudah melaksanakan keyakinan agamanya sesuai dengan ajaran agamanya, misalnya jika waktu sholat tiba dia sholat, dia tidak butuh pengakuan dari orang lain, berarti ini anak sudah masuk kepada motivasi intrinsik seperti itu. Inilah harapan kita yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita semua, bahwa semua konsekuensi-konsekuensi yang mereka inginkan dalam menjalankan budaya positif itu adalah dari diri mereka sendiri, seperti itu. Lanjut.
Nah, di sini ada teori dari William Glasser, paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ya, jadi ini sudah bergeser bahwa dulu bahwa stimulus atau respon itu adalah kebutuhan kita sama. Ya, pada teori kontrol ini tidak berlaku, malah sebaliknya, yaitu kebutuhan setiap individu itu, setiap manusia itu pasti berbeda. Ya, dalam teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Nah, dalam teori kontrol, setiap orang pasti memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ya keyakinan-keyakinan inilah yang memang mungkin sebagai seorang guru yang harus kita yakini bahwa tidak bisa penerapan hukuman itu sama untuk setiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Ya, kita juga mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, karena konsepnya tadi bahwa setiap orang berbeda dalam memiliki gambaran yang berbeda. Ya, berikut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan gitu dalam stimulus respon, sedangkan dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Kadang-kadang jika anak-anak itu kita anggap melanggar, sebenarnya ada maksud tertentu dalam perilaku mereka, bahwa ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nanti akan kita lihat lagi ya berdasarkan kebutuhan manusia. Berikut, orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon, sedangkan dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri. Yang berikut, stimulus respon mengatakan saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Kalau di sini dalam teori kontrol yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikut model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Jadi dalam teori kontrol ini tidak berarti guru benar, murid salah, tapi di sini kita berikan win-win solution. Artinya pola berpikir menang-menang. Anak tidak merasa harga dirinya dijatuhkan dan mereka tetap menerima kesalahannya dan belajar dari kesalahannya dan mereka bisa diterima di lingkungan teman-temannya kembali, di kelompoknya kembali. Ini maksud dari budaya positif. Inilah teori-teori yang bergeser menurut Dr. William Glasser. Berikut. Nah, kebutuhan dasar manusia atau anak. Ada 5 kebutuhan dasar sebagai manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, ini bertahan hidup ini ya seperti misalnya makan, minum, sandang, pangan, ini semua kita butuh sebagai manusia adalah sebagai kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kebutuhan kasih sayang ini tidak hanya sifatnya dalam bentuk antara orang tua dan siswa, ini tapi sifatnya bisa antara guru, antara teman, merasa diterima, seperti itu, tidak disingkirkan, tidak diasingkan, seperti itu. Dalam lingkungannya ya, dalam circle-nya gitu ya, circle pertemanan biasanya. Berikut yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau power, pengakuan atau kemampuan. Ya, kadang-kadang kita butuh diakui bahwa kita mampu untuk melakukan sesuatu itu, seperti itu. Berikut kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan akan kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini kadang-kadang ini yang menjadi menjadi sebab mengapa anak-anak memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebenarnya ada ketimpangan antara kebutuhannya dengan keinginannya, harapan seperti itu. Nah, inilah konsep yang harusnya dimiliki oleh setiap guru sehingga ketika anak-anak bermasalah kita bisa mengarahkan mereka sesuai apa sebenarnya kebutuhan yang mereka inginkan. Ya, sehingga kita perlu mungkin mencarikan teknik atau cara untuk mereka menyelesaikan masalahnya dengan cara restitusi ya. Berikut posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Coba carikan sini Suhati. Penghukum dan membuat merasa bersalah. Coba lagi carikan. Oh ya ini. Ya. Serta teman pemantau dan manajer. Bukan di sini. Nah.
sebaiknya sebagai seorang guru, bukan di 10 tadi, sebagai seorang guru, kita tidak menjadikan diri kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Sebaiknya kita mulai dari 3, 4, dan 5, ya. Sebagai teman mungkin, sebagai pemantau, dan sebenarnya adalah sebagai manajer, ya. Ya, yang itu kita, ya, sorry. Nah, ini contoh hukuman, yaitu identitas gagal. Sedangkan identitas sukses itu dilihat dari 2 yang perlu disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi, ya. Kalau di hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi yang harus mereka terima. Sedangkan restitusi adalah merupakan pilihan. Jadi anak-anak memiliki pilihan mengapa dia melakukan itu dan bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Berikut, jika dalam hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka waktu yang pendek, ya. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid, untuk anak dalam jangka waktu yang panjang, sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama, seperti itu. Sedangkan hukuman biasanya dia mendapat keadilan, sedangkan di konsekuensi dia merasa menjadi korban yang bisa diabaikan, sehingga di restitusi ini korban ini dapat mendapatkan ganti, seperti itu. Dia tidak merasa menjadi korban lagi, seperti itu, ya. Ya. Kenapa begini? Kenapa? Mundur. Sorry. Gimana? Ini ya? Ya. Posisi kontrol. Ya. Jadi dalam posisi kontrol di sini, identitas gagal itu pada umumnya dia bersifat hukuman dan negatif, ya. Sedangkan yang identitas sukses itu sebagai konsekuensi artinya netral, sedangkan restitusi itu menghasilkan positif. Misalnya seperti ini, jika anak-anak yang tidak melaksanakan piket, misalnya ada beberapa siswa yang bertugas piket pada hari itu, sedangkan yang melaksanakan piket hanya mungkin dari beberapa orang itu ada 2 orang yang tidak melaksanakan piket. Nah, bagaimana cara kita memberikan hukuman terhadap anak ini? Sebaiknya tidak dalam bentuk hukuman, tapi dalam bentuk konsekuensi. Konsekuensinya adalah bahwa anak yang tidak melaksanakan piket tadi tidak dapat beristirahat, pada jam istirahat dia akan melakukan tugasnya dengan membantu membersihkan ruangan tadi yang belum dilaksanakan, sehingga jam waktunya istirahat akan berkurang. Ini maksud kepada konsekuensi. Jadi sifatnya masih netral. Restitusinya adalah anak ini diharapkan menjadi paham bahwa kesalahan ini tidak akan terjadi lagi ke depan, sehingga dia tahu bahwa jika dia melakukan kesalahan yang ini, dia akan menerima konsekuensi tadi, seperti itu. Ya, jadi harapannya tidak selalu dalam bentuk hukuman. Berikut. Nih, apa sih itu restitusi? Nah, ini yang perlu kita pahami, Ibu Guru. Pak dan Ibu Guru, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Menjadi tujuan mulia bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, artinya bagaimana mereka ingin diperlakukan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Berikut. Di sini ada segitiga restitusi. Ya. Dalam segitiga restitusi itu, langkah-langkah ketika kita menghadapi anak-anak yang, coba carikan sini suaranya supaya agak besar, yang menemukan anak-anak yang mendapatkan pelanggaran disiplin positif, ya, misalnya yang pertama kita harus adakan
validasi tindakan yang salah. Artinya kita bertanya dulu, misalnya jika anak-anak tadi misalnya ada yang terlambat, tidak tepat waktu, jadi kita perlu memvalidasi dulu tindakan salahnya. Mengapa seperti itu dilaksanakan? Dalam segitiga restitusi ini kita tidak langsung menghukum. Artinya kita bertanya dulu, memvalidasi dulu tindakan yang salah itu. Ya. Oh sorry, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maaf, saya salah. Menstabilkan identitas. Artinya kita bertanya dulu, mengapa dia terlambat? Kan seperti itu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kita juga bisa bertanya, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Nah, kira-kira kenapa misalnya si Budi, kenapa kamu terlambat? Nah, ini perlu kita stabilkan dulu identitasnya mereka, supaya mereka mau terbuka tentang apa kendalanya mereka sehingga mereka terlambat datang ke sekolah. Jadi tidak langsung dalam bentuk memberikan hukuman. Selanjutnya masuk kepada tahap validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita mulai bertanya, ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya, mengapa bisa terjadi? Apakah karena bergadang misalnya semalam? Terus kita tanya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jika misalnya memang karena dia begadang, adakah cara-cara dia untuk bisa tidak mengulangi kesalahannya itu, seperti itu. Jadi dia mencari solusi kesalahannya itu dari dirinya sendiri, seperti itu. Tidak dari diri kita guru, karena yang tahu persis persoalannya dia yang dihadapi itu adalah siswa itu sendiri sebenarnya. Sehingga kita mengharapkan dari kesalahannya itu dia memiliki perubahan, memperbaiki kesalahannya itu dari motivasi dari dalam dirinya sendiri, seperti itu. Nah, kita bisa menggiringnya kepada keyakinan kelas yang kita sudah sepakati, bahwa misalnya kamu tahu kan bahwa di sekolah kita ini tidak boleh terlambat, seperti itu, ya kan? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi di situ sudah mulai masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan keyakinan kelas yang pernah kita buat, atau keyakinan sekolah, atau istilahnya dulu biasa kita sebut dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, ya. Kalau terlambat apa konsekuensinya, seperti itu, ya. Jadi itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya paparkan dalam kegiatan materi budaya positif. Untuk selanjutnya saya harapkan dari teman-teman jika ada yang ingin memberikan pertanyaan atau masukan dalam kegiatan ini, saya persilakan. Bu Linda mungkin ada yang ingin memberikan, Bapak Ibu yang dari Kolaka mungkin? Iya. Ada yang ingin memberikan masukan Bapak Ibu atau yang ingin bertanya, saya persilakan. Mohon ditabe, Bu. Ya. Iya, silakan. Kasih kecil polimeter. Kasih kecil polimernya. Ya, tapi mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Norma Asasi. Alhamdulillah sebagai ikut dalam program Guru Penggerak, betul-betul sangat menginspirasi kami ini. Semoga kedepannya kami bisa tergerak pula ikut bergabung dalam program Guru Penggerak ini. Baik, saya cuma ingin diperbenarkan saja Ibu bahwa ternyata apabila ada anak yang melakukan kesalahan, ternyata sebaiknya kita di kurikulum Merdeka ini ternyata sebaiknya kita melakukan asesmen dulu, Bu. Kurang lebih seperti itu mungkin, Bu, ya. Kita asesmen dulu sehingga kita bisa mengetahui penyebabnya, apa yang membuat dia misalnya tadi terlambat ataupun misalnya lupa mengerjakan PR dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, bisa mungkin artinya kita dipertajam lagi mungkin baik buat kami ini. Ya, makasih, Bu. Iya, terima kasih Bu Linda. Insya Allah mudah-mudahan nanti teman-teman di sekolah juga lebih banyak lagi yang bisa mengikuti CGP ya. Ya, amin. Semoga.
Ya, jadi betul sekali Bu Linda ya bahwa di sini pemahaman-pemahaman konsep-konsep kita selama ini tentang kesalahan anak-anak ini yang di sini baru kita sadari bahwa sebenarnya ketika anak-anak bermasalah itu mereka misalnya terlambat atau melanggar aturan apapun itu yang kita perlu tanya adalah asesmen ya. Istilahnya asesmen mungkin, tapi di sini dalam teori di sini yang dikatakan itu adalah segitiga restitusi ya. Tadi saya sampaikan bahwa segitiga restitusi itu ada tahapannya, yaitu ya ini, ya ada menstabilkan identitas dulu, ya betul sekali Ibu Linda ya. Jadi menstabilkan identitas ini di sini tahapannya mungkin maksudnya Ibu Linda itu adalah asesmen. Artinya kita menstabilkan dulu anak-anak yang sudah merasa dirinya bersalah itu untuk mau terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, seperti itu, mengawali dengan pertanyaan tadi ya. Ya, artinya kenapa kamu terlambat? Seperti itu. Ini jadi ada pertanyaan-pertanyaan dulu sehingga kita juga memiliki menggiring mereka untuk tahu bahwa ini salah, sehingga mereka harus memvalidasi tindakan yang salah itu. Nah, selanjutnya baru kita mengarahkan mereka kepada tindakan untuk meyakini menunjukkan keyakinan kelas bahwa mereka sadar bahwa mereka sudah melanggar namanya keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati atau keyakinan sekolah yang sudah kesepakati ya. Artinya keyakinan sekolah itu adalah peraturan yang ada di sekolah kita yang berlaku untuk semua siswa atau semua warga sekolah, baik guru, baik tata usaha misalnya ataupun siswa itu sendiri seperti itu. Jadi keyakinan-keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu juga memang berlaku untuk kita sendiri, untuk kita semua, bukan hanya untuk murid saja seperti itu. Sehingga anak-anak juga paham bahwa jika mereka melakukan kesalahan itu, ini konsekuensinya seperti itu. Benar sekali Ibu Linda, terima kasih atas masukannya. Mungkin Ya, ada makasih teman-teman yang banyak lain. Ibu, makasih banyak. Iya. Ada mungkin teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Silakan Pak Iman, silakan Pak Iman. Terima kasih Pak Iman, silakan. Ya, terima kasih banyak Bu. Sebelumnya saya mohon maaf. Mungkin saya baru bisa bergabung, tapi dari tadi sejak pertama kali mendengar paparan Ibu, saya sangat dejavu begitu, mengingatkan kembali memori-memori lama bahwa menjadi seorang guru penggerak itu kita nggak boleh menjudge anak-anak dengan detail-detailnya begitu, nggak boleh. Selanjutnya mungkin merespon pertanyaan dari Kakak Linda tadi terkait dengan asesmen bahwa memang dalam kurikulum Merdeka kita harus ada 2 asesmen yang harus kita lakukan ketika sebelum pembelajaran itu dimulai atau sebelum memberikan pelajaran kepada anak-anak. Namanya itu asesmen diagnostik. Ada 2, ada namanya asesmen diagnosis kognitif dan asesmen diagnosis non kognitif. Ya, kalau kognitif itu mungkin yang lebih terkait dengan pembelajaran yang akan diperoleh, artinya bidangnya. Tetapi kalau non kognitifnya itu ya tadi kayak misalkan kondisi psikologisnya, terus apa-apa yang menjadi kesenangannya, kemudian gaya belajarnya dan lain sebagainya. Dan ini sebagai seorang guru kita harus mampu menguasainya atau mengetahuinya, dan kita harus melakukan. Bukan hanya kita mau tahu atau kita sudah punya ilmunya dan lain sebagainya, tetapi kita harus lakukan karena terkadang yang ini dibilang ini hal kecil, tetapi suatu saat akan membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam kelasnya kita nanti ya. Kemudian sebenarnya Bu, saya cuma mau mau meminta saja pandangannya Ibu terkait dengan bagaimana modul 1-nya Ibu ini terkait dengan disiplin positif ini. Kemudian saya pengen tahu saja selama mengikuti guru penggerak ini perasaannya Ibu itu bagaimana, dan apa nih maksudnya apa praktik baik yang paling tidak tadi kita mulai dari yang kecil, yang hal kecil saja yang Ibu sudah mulai terapkan dan mungkin Ibu sudah lakukan semenjak mengikuti namanya praktik atau
mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Mungkin itu dari saya, Bu. Sekian. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Bapak Herman ini adalah guru yang sudah melewati tahapan CGP di sekolah kami, ya tempat kami banyak sharing dan kolaborasi. Ya betul sekali Pak Herman, Pak Eman maaf, karena namanya harus ada asesmen diagnosis ya. Ini untuk kebutuhan belajar anak-anak, artinya bahwa setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, memiliki potensi juga yang berbeda-beda, sehingga sebaiknya sebagai seorang guru kita menerapkan cara belajar yang diferensiasi seperti itu ya, karena setiap anak berbeda kebutuhannya, sehingga perlu diadakan dulu asesmen diagnosis supaya kita tahu tingkat kebutuhan anak terhadap pelajaran itu seperti apa mereka responnya, apakah responnya sudah yang sudah paham dengan materinya, atau yang anak-anak yang belum sama sekali tahu, sehingga langkah apa yang kita laksanakan, strategi apa yang kita laksanakan, itu juga penting diawali dengan asesmen diagnosis tadi. Betul sekali Pak Herman. Dengan pertanyaan Pak Herman tadi juga yang mengatakan apa perbedaannya, apa yang Ibu Norma sudah yakini dengan merefleksi ya, apa sih yang sudah didapatkan dari modul 1 selama mengikuti CGP ini. Ya yang pertama saya jadi paham bahwa sesuai dengan filosofi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap siswa itu memang memiliki potensi dirinya masing-masing begitu. Yang selama ini mungkin kita beranggapan bahwa jika kita ingin mengajar itu satu tujuan kita bahwa kita harus mau anak itu mampu semua apa yang kita jelaskan itu mereka paham semua. Ya, ini yang konsep yang salah menurut saya. Dan setelah saya mengikuti CGP, saya baru menyadari bahwa setiap anak memang memiliki potensinya masing-masing. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun mereka untuk mencapai itu. Tapi untuk memaksakan itu tidak. Di situ konsep yang menurut saya yang paling saya dapat di CGP ini, yang prinsip menurut saya itu dulu. Ya, setelah itu baru bisa masuk ke hal-hal yang lain, seperti contoh misalnya ketika kita menghadapi anak-anak yang tidak disiplin atau tidak menerapkan budaya positif ini, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini juga perlu kita pelajari bahwa ternyata ada tahapan yang bisa menyelesaikan masalah mereka itu dengan segitiga restitusi tadi. Ya, jadi tidak langsung menjustifikasi anak, tapi kita menstabilkan dulu identitasnya supaya mereka mau jujur, mau terbuka, sehingga kita bisa mencarikan solusi bersama-sama dengan anak itu sendiri untuk mencarikan keyakinan-keyakinan yang mereka miliki jika mereka tidak melakukan kesalahan lagi. Seperti itu. Itu barangkali Pak Herman. Terima kasih banyak teman-teman semua, baik yang dari teman-teman di SMK Negeri 2 Kendari, teman-teman dari Kolaka yang sudah hadir di kesempatan hari ini bersama-sama dengan saya dalam berbagi budaya positif. Mengingat waktu, mungkin saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.